Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa terminologi atau beberapa istilah yang digunakan di dalam geometri dan juga saya akan membahas tentang pengukuran. Baik, jadi kita bisa langsung mulai saja. Ada dua hal yang akan saya bahas tentang geometri informal dan pengukuran. Ya, yang pertama mungkin yang perlu diperhatikan itu terkait dengan istilah geometri sendiri. Kalau kita cermati kata geometri ini, ya, ya, ini berasal dari apa? Berasal dari dua kata ya, yaitu kita bisa pisahkan geo dan metron ya. Geo dan metron yang mana kalau kita cermati geo ini maknanya ya, geo ini adalah maknanya bumi, sementara metron ini maknanya adalah pengukuran. Sehingga kalau kita satukan, geometris itu sebenarnya adalah pengukuran pengukuran bumi seperti itu. Nah, istilah ini muncul kalau tidak keliru ini pada saat zaman peradaban Mesir kuno yang mana pada saat itu terjadi banjir. Lalu kemudian tokoh-tokoh pemerhati alam di situ kemudian untuk menanggulangi banjir ini, untuk mencegah atau pengendalian banjir, melakukan perhitungan-perhitungan tertentu terhadap bumi atau melakukan pengukuran-pengukuran tertentu terhadap bumi dengan memperhatikan gejala alam sehingga bisa mengendalikan banjir. Nah, tokoh-tokoh geometri yang yang besar pada zamannya ya sebenarnya geometri ini sudah berkembang ya, ilmu pengukuran tentang bumi ini sudah berkembang semenjak sebelum Masehi, lebih ya mulai 500 sebelum Masehi bahkan sampai sekarang. Jadi geometri ini merupakan ya ilmu yang sebenarnya sudah cukup tua. Nah, tokoh-tokoh geometri ya, tokoh-tokoh geometri yang pada mulanya yaitu yang biasanya yang terkenal itu ada Thales ya, ada juga Pythagoras ya. Pythagoras, bahkan Plato pun juga termasuk salah satu tokoh geometri dan seterusnya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang menginisiasi ya pertama munculnya istilah geometri itu, dan yang terkenal kalau kita sekarang itu adalah Euclid. Ya, Euclid ini adalah salah satu dari sekian banyak tokoh geometri yang sangat terkenal karena mulai dari Euclid ini diperkenalkan sistem geometri. Jadi geometri sudah dikenal sebagai ilmu yang sudah ada sistemnya ya, sehingga sampai sekarang atau geometri konvensional yang kita pelajari sesungguhnya itu merupakan warisan dari Euclid. Jadi nanti tidak jarang ketika istilah geometri itu dilekatkan dengan Euclid. Jadi geometri Euclid karena sesungguhnya geometri yang kita pelajari hari ini atau geometri yang sebelumnya sudah dipelajari di tingkat sekolah itu merupakan warisan dari Euclid dengan sistem geometrinya. Nah, untuk sistem-sistem geometri yang lain sebenarnya masih ada ya, ada geometri Fano, geometri proyektif dan lain-lainnya, tapi geometri yang kita akan fokuskan bahas pada satu semester ini adalah geometri yang diperkenalkan atau sistem geometri yang diperkenalkan oleh Euclid. Oke, jadi itu yang menjadi bahasan utama kita. Nah, di dalam geometri tentu saja ada beberapa istilah-istilah yang memang sering muncul tetapi kita sulit untuk memberikan definisinya ya, karena memang di tahap awal ini kita akan membahas tentang istilah-istilah atau term yang memang tidak didefinisikan dalam geometri. Ya, ada 3 istilah ya yang tidak didefinisikan pada geometri, yaitu adalah istilah yang tidak didefinisikan ya, yang tidak didefinisikan ya. Tidak didefinisikan artinya tidak ada batasan yang jelas tapi bisa dideskripsikan ya. Yaitu yang pertama ini adalah titik. Ya, titik ini kita tidak selama ini kita tidak mendefinisikan titik itu apa dan bagaimana. Tapi yang jelas kalau kita bisa mendeskripsikan titik ini adalah sebuah objek geometri yang mendeskripsikan lokasi ya. Jadi deskripsinya ini bisa mendeskripsikan lokasi.
dan dia tidak mempunyai ukuran ya, tidak mempunyai ukuran. Jadi dia hanya mempunyai lokasinya di mana seperti itu. Nah, biasanya untuk simbolnya ya, simbol titik biasanya menggunakan noktah atau dot gitu ya. Ini adalah simbol titik ya. Ya. Ya, karena dia tidak mempunyai ukuran, kita tidak peduli seberapa besar dot atau noktah ini kita buat. Yang penting nanti di dalam selanjutnya kita bisa membuat noktahnya agar terlihat jelas ya. Jadi ini sama, kalaupun lebih besar ya tidak masalah gitu, yang penting terlihat jelas. Oke. Nah, jadi biasanya kalau menggunakan capital gitu, misalkan ini ya, misalkan A, kemudian ini adalah titik B, terus kemudian ini adalah titik C. Jadi ini dibaca ini titik A, titik B, dan titik C. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, selain titik itu menyatakan lokasi, tidak mempunyai ukuran, juga titik tidak mempunyai dimensi ya, yang menjadi deskripsi dari titik tidak mempunyai dimensi. Oke. Lalu istilah yang kedua di dalam geometri yang juga tidak didefinisikan itu adalah garis ya. Garis. Nah, garis ini merupakan satu objek geometri yang juga tidak didefinisikan. Nah, tapi kita bisa memberikan deskripsinya. Dalam sistem Euclid, garis ini didefinisikan sebagai apa? Himpunan tak berhingga titik-titik ya. Himpunan tak berhingga titik-titik. Jadi garis itu sebenarnya tersusun atas titik-titik sebanyak tak berhingga. Nah, yang perlu menjadi batasan dalam sistem Euclid bahwa kita perlu mendeskripsikan bahwa yang dimaksud dengan garis di sini adalah garis lurus. Karena kemungkinan kalau kita kumpulkan titik-titik ya, bisa dia seperti ini dan akhirnya ini misalkan membentuk sebuah garis ya, misalkan demikian, bisa saja ini lurus seperti itu, bisa jadi juga demikian ya. Dalam sistem yang lain, sistem geometri yang lain, ya, yang seperti ini juga, nah ini bisa diperpanjang terus ya, ini juga ke kiri dan ke kanan. Oke, nah yang kita akan bicarakan, batasan yang kita akan bicarakan menurut sistem geometri Euclid, garis itu yang seperti ini ya. Jadi yang dimaksud di sini garis itu adalah garis lurus. Oke. Ya, jadi kita membicarakan garis lurus ya. Nah itu dia garis ya, di kumpulan tak berhingga titik-titik, lalu kemudian kalau kita dilihat dimensinya ya, ini adalah satu dimensi ya, satu dimensi. Lalu kemudian untuk notasi ya, untuk notasi biasanya begini ya, ini garis misalkan, oke, ini bisa diperpanjang, ini ada satu titik, karena ada banyak titik kita bisa membuat dua perwakilan titik saja. Ini biasanya kita sebut sebagai garis AB ya, untuk notasinya seperti ini ya. Di atasnya ini menandakan bahwa objeknya berupa garis. Atau bisa juga ya, tidak diwakili oleh titik-titik yang ada di garis, tapi langsung saja misalkan seperti itu. Nah, ini adalah garis M ya. Ini garis M, ini adalah ini objeknya. Kalau ini garis AB, yang ini objeknya. Oke. Itu garis ya. Lalu kemudian yang ketiga yang tidak didefinisikan lagi yaitu bidang ya. Bidang pun juga sebenarnya kumpulan titik-titik yang tak berhingga, tapi yang kita bisa perluas dari garis. Kalau garis satu dimensi, kalau bidang ini adalah dua dimensi ya, dua dimensi. Nah, sama juga di dalam sistem Euclid, bidang yang kita bicarakan adalah bidang datar ya. Karena kalau kita lihat bidang ya, ada yang selain bidang datar ya, misalkan bidang lengkung ya, misalkan kalau ini digulung seperti ini ya. Jadi ini tidak akan kita bicarakan, tapi hanya khusus yang bidang-bidang seperti ini ya, bidang datar. Oke, jadi itu tiga hal atau tiga istilah yang dalam geometri tidak didefinisikan, tapi bisa kita deskripsikan. Nah, oke, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya, akan melihat mengobservasi garis, kayak seperti itu. Jadi kita akan lihat garis apa saja yang istimewa yang ada di garis seperti itu ya. Kalau kita perhatikan
seperti ini ya. Oke. Jadi misalkan kita punya garis AB seperti itu. Nah, kita bisa mengambil sebagian dari sini ya. Kita bisa mengambil sebagian dari sini. Atau ya benar ya, atau kita hubungkan dulu, sebelum itu kita hubungkan garis dan titik ya. Garis dan titik. Kalau saya punya garis AB, kemungkinan titik yang lain ya, saya bisa punya titik C di sini atau saya punya titik D di sini ya. Jadi C ini kita katakan tidak terletak pada garis AB ya. Kalau D sendiri ini terletak ya, terletak pada garis AB seperti itu. Nah, lalu sehingga ada istilah, jadi kita punya 3 titik ya, 3 titik yang segaris ya, atau biasanya disebut sebagai kolinear ya. Jadi kalau 3 titik yang segaris, jadi titiknya dulu kalau bisa dibuat satu garis yang melalui 3 titik tersebut, maka dikatakan 3 titik tersebut segaris ya. Misalkan ya A, D, dan B ini adalah titik-titik yang kolinear ya. Jadi bisa dibuat sebuah garis. Sementara A, C, dan B itu bukan 3 titik yang kolinear karena kita tidak bisa membuat sebuah garis dari situ. Oke, lalu kemudian selanjutnya bagian dari garis kita akan berbicara ruas garis ya. Ruas garis ini adalah bagian dari garis. Bagian dari garis tentu saja yang mempunyai pangkal dan ujung ya. Mempunyai pangkal dan ujung. Jadi ada pangkalnya, ada ujungnya. Kalau garis sendiri dia tidak mempunyai pangkal dan ujung karena ini masih bisa diteruskan ke kiri, ini juga masih bisa diteruskan ke kanan. Ya, biasanya gambarnya ya kan seperti itu. Ini ada pangkal dan ada ujungnya ya. Akan garis K dan L. KL ini objek KL ini sendiri ini adalah ruas garis ya, ruas garis yang dimulai dari K dan ujungnya di L, atau boleh pangkalnya di L, ujungnya di K. Untuk notasi sendiri ya, ini notasinya kita menggunakan seperti ini ya, mengikuti yang di atas. Jadi kalau garis ya berarti ada tanda panahnya, kalau ruas garis hanya segmen saja. Jadi ini adalah dibaca ya, dibaca ruas garis KL. Ruas garis KL. Nah, dari ruas garis ini kita juga bisa menentukan sebuah titik ya, sebuah titik pada ruas garis KL ini. Ya, bisa saja posisi titiknya di sini ya, atau bisa saja di sini dan dimanapun ya di ruas garis. Yang menjadi istimewa itu adalah ketika posisi titiknya, misalkan titik R gitu, posisinya di tengah-tengah ya. Jadi di tengah-tengah ruas garis KL. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah yang namanya titik tengah ya. Ya, titik tengah atau bahasa aslinya itu adalah midpoint ya. Midpoint. Jadi midpoint, titik tengah dari sebuah ruas garis, yaitu adalah sebuah titik yang memang letaknya di tengah-tengah ya. Letaknya di tengah-tengah. Oke. Jadi kalau ini kembali saya gambar K dan L seperti itu, ya titik R ini adalah midpoint ketika titik R letaknya di tengah-tengah. Jadi apa namanya? R ini adalah midpoint dari ruas garis KL gitu. Jika R ini tepat berada di tengah-tengah ruas garis KL ya. Jadi dia tepat berada di tengah-tengah ya. Konsep tengah-tengah ini bagaimana cara kita mengetahui tengah-tengahnya? Ya, jadi konsep tengah-tengah, caranya untuk mengetahui maka kita menggunakan dengan yang namanya konsep pengukuran ya. Jadi perlu diukur. Biasanya kalau untuk ruas garis ya, ruas garis ya, pengukurannya menggunakan apa?
Ya, menggunakan penggaris. Ya, penggaris atau ya. Jadi menggunakan penggaris untuk mengukur panjang ya. Jadi mesti dihitung panjangnya lalu dibagi 2 seperti itu. Nah, secara matematis ya, kalau untuk menyatakan titik tengah, R ini ada di tengah-tengah ya. Jadi mestilah KR ya, kalau tanpa garis di atasnya ini dibaca panjang KR ya. Panjang KR itu mesti sama dengan panjang RL. Atau ya, kalau dibaca segmennya KR ya, ini adalah ruas garis KR, ini dibaca kongruen dengan ruas garis RL ya. Jadi istilah kongruen di sini mengacu pada apa namanya? Panjangnya. Dua buah ruas garis dikatakan kongruen jika panjangnya sama seperti itu. Ya, jadi silakan bisa menggunakan dua penyajian ini bisa disajikan. Kalau panjangnya berarti menggunakan tanda sama dengan, kalau merujuk objeknya ruas garisnya menggunakan tanda kongruen. Lalu kemudian selain kita mengukur ruas garis, kita juga bisa mengukur sudut ya. Ya, sudut. Biasanya, nah ini untuk sudut kita ambil pengukurannya saja dulu, nanti untuk lebih mendalamnya kita akan membahas pada sesi yang lain ya untuk sudut. Biasanya sudut itu tergambarkan seperti ini ya. Ini ada titik B di situ, ini sudutnya ya. Nah, B ini biasanya disebut sebagai titik sudut. Oke. B itu adalah titik sudut. Dan juga bagaimana mengukur sudut ya. Mengukur sudut itu menggunakan apa? Ya, mengukur sudut kayak apa? Ya, kita bisa gunakan busur derajat. Oke, nanti kita coba praktekkan ya untuk salah satunya mungkin mengukur garis gitu. Kita coba praktekkan aktivitasnya secara virtual. Ya, jadi sudut kita bisa ukur dengan busur derajat. Nah, sama seperti ruas garis kita bisa mencari tengah-tengahnya ya. Ukuran sudutnya ini kalau untuk sudut ukurannya kita juga bisa mencari suatu bagian gitu supaya nanti besarnya ini sudutnya ini tepat menjadi 2 ya. Jadi membagi sudut yang diketahui menjadi 2 bagian yang sama secara ukurannya. Nah, itu juga sama menggunakan konsep pengukuran seperti itu. Nah, untuk macam-macam sudut sendiri ya, ada sudut lurus ya yang besarnya 180 derajat, ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, dan ada juga sudut refleks ya yang besarnya lebih dari 180 derajat. Ya, untuk bagian terakhir dari video ini saya akan coba mengkonstruksikan mengkonstruksikan dengan menggunakan GeoGebra beberapa aktivitas untuk pengukuran. Oke, saya carikan. Aktivitas pertama kita akan membuat ataupun menentukan sebuah ruas garis yang kongruen pada suatu garis. Oke. Jadi misalkan begini ilustrasinya, saya mempunyai sebuah garis seperti itu, sembarang saja begini, sebuah garis AB. Kalau kita lihat di sini dengan menggunakan GeoGebra, kita bisa menggunakan fitur, itu adalah berupa segmen ya, segmennya mulai dari A, ujungnya di B, dan ini dikenal dengan diidentifikasi sebagai segmen F yang mana panjangnya adalah 5,39. Ini sudah ada angkanya. Lalu kemudian untuk berikutnya kita akan membuat sebuah garis ya dengan menggunakan line seperti itu. Ya, ini adalah garis misalkan garis CD ya yang melalui titik C dan titik D. Nah, lalu bagaimana sekarang kita ingin membuat sebuah segmen di garis CD ini atau di garis G ini yang panjangnya sama dengan panjang ruas garis AB. Ya, yang panjangnya sama dengan panjang ruas garis AB. Oke, caranya adalah ya kita bisa menggunakan, dalam hal ini kita sebenarnya bisa menggunakan jangka ya. Jadi kita bisa menggunakan jangka. Kalau secara manual ini kita letakkan salah satu titik jarum jangkanya ya di titik A, lalu kemudian untuk pensilnya kita letakkan di ujung B. Lalu setelah itu kita letakkan di titik C, lalu kita gerakkan jarumnya dengan lebar yang sama tadi sehingga kita dapatkan sebuah titik lagi, dan
itu nanti kita dapatkan sebuah segmen yang panjangnya sama dengan ruas garis AB. Nah, secara virtual seperti apa? Nah, sebetulnya jangka itu adalah sebuah lingkaran ya. Lingkaran artinya mengilustrasikan sebuah lingkaran yang mana jarumnya itu adalah pusatnya, lalu kemudian yang ada pensilnya itu adalah lebarnya ini dari titik pusat ke yang ada pensilnya itu adalah jari-jarinya. Sesungguhnya kita di sini menggambarkan sebuah lingkaran, oke, dengan jari-jari tertentu ya. Jadi pusatnya adalah di titik C, lalu kemudian jari-jarinya ini sepanjang ruas garis AB, yaitu sepanjang F ya. Oke, sorry. Sepanjang F, kalau kita inputkan kita sudah punya. Nah, lalu kemudian tinggal kita cari titik potongnya ya. Jadi cari titik potongnya. Oke. Nah, ada 2 titik potong yang dihasilkan, lalu ini kita sembunyikan ya. Objeknya kita sembunyikan. Nah, CF ini panjangnya akan sama dengan AB ya. Kita bisa lihat. Nah, ini kita sembunyikan dulu garisnya. Kita coba lihat segmen dari C ke F. Ya, ini adalah segmen H. Kalau kita bisa perhatikan segmen A ini 5,39 sama dengan segmen F, yaitu juga 5,39. Jadi kita sekarang sudah berhasil menggambarkan sebuah ruas garis pada suatu garis ya, tadi G-nya ya, kita munculkan lagi ya. Jadi ini salah satunya saya sembunyikan saja. Jadi saya tadi menggambar segmen CF ya pada garis CD yang mana segmen CF itu panjangnya atau kongruen dengan segmen AB ya. Jadi memindahkan ini ke sini. Oke. Jadi itu salah satu konstruksinya. Konstruksi berikutnya mungkin untuk bagaimana cara kita membagi sebuah ruas garis itu menjadi 2 bagian yang sama panjang, atau kita ingin mengetahui di manakah letak titik C misalkan ya, atau di mana letak titik tengah dari ruas garis AB ini. Oke. Nah, sama juga kita bisa menggunakan jangka ya untuk menentukan ini. Jadi konstruksinya adalah kita bisa membuatnya dengan menggunakan lingkaran dengan jari-jari tertentu ya. Usahakan jari-jarinya melebihi setengah dari panjang dari AB supaya nanti ketemu titik potongnya. Ya, kita buat dari titik A, jari-jarinya berapa ini 5,39 ya, kita buat 4 misalkan begitu. Dari B pun kita juga buat lingkaran yang sama, 4. Nah, titik potongnya kita potongkan 2 lingkaran ini ya. Kita potongkan. Oke, itu dia hasil potongnya, sudah ada 2 titik, lalu tinggal kita hubungkan. Ya, tinggal kita hubungkan ya titik potongnya, lalu kemudian kita potongkan kembali ya, potongkan kembali yang ini dengan yang ini. Nah, ini kita sudah dapatkan titik I. Jadi titik I ini pasti merupakan titik tengah ya, pasti merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Ya, kita bisa lihat bagaimana titiknya, benar atau tidak ini kita sembunyikan. Nah, ini coba aja kita gambar, benar nggak nanti panjang AI mestinya akan sama dengan panjang IB ya, ini J 2,69, satu lagi ya sama 2,69. Jadi itu cara kita yang bisa kita gunakan untuk mengkonstruksi mengkonstruksi titik tengah dari suatu ruas garis. Baik, saya kira demikian untuk video pembelajaran bagian ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.